Ibu Bapak hadirin Sivitas Akademika Universitas Sadibuana Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Saya secara resmi baru dapat semacam WA dari Ibu Vera bahwa saya harus bedah buku untuk Prof. Iskandar Wiryokusumo. Akan tetapi sebelumnya ada semacam sinyal-sinyal yang rada-radanya terang juga dari Pak Dr. Prayogo bahwa saya akan bedah buku. Ketika itu saya akan mendapatkan traffic yang sangat luar biasa. Secara kebetulan tanggal 25 ini saya diundang oleh pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk membicarakan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia di Jawa Tengah pada tanggal 3 Desember yang akan datang. Oleh karenanya saya tidak bisa secara langsung, tetapi dengan virtual ini mudah-mudahan akan bisa memberikan sedikit iur pikir saya setelah melihat Bunga Rampai, buku dari Prof. Iskandar Wiryokusumo. Akan tetapi tentunya akan memiliki keterbatasan karena pemahaman saya dalam beberapa teori belajar yang digali oleh Prof. Iskandar, mungkin saya kurang piawe, akan tetapi saya akan berusaha untuk bisa memahamkan apa yang pernah ditulis beliau. Yang kita bahas adalah buku Bunga Rampai beliau tentang pendidikan. Jadi tulisan beliau dari berbagai tulisan yang pernah beliau sarikan untuk diiur pikirkan dalam suatu forum-forum ilmiah, dan ini akan kita lihat. Akan tetapi saya akan melihat dari sisi-sisi dari pikiran beliau, apa yang mantap dalam pikiran, apa yang mempengaruhi pikiran beliau sehingga mampu menuangkan dalam buku yang kita sebut dengan Bunga Rampai Pendidikan ini. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi mohon maaf sekali lagi kalau mungkin ini akan disampaikan secara virtual sekali lagi karena keterbatasan saya pada hari ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kalau kita lihat, jadi sebenarnya karya-karya beliau itu intinya adalah membahas tentang behavioristik. Jadi teori belajar kaitannya behavioristik. Memang beliau sangat kental sekali di dalam pergolakan pemikirannya, selalu mengutamakan, bahkan inginnya membabat habis teori-teori yang berkembang. Beliau menghindari konvergensi pikiran-pikiran. Beliau sangat kuat bahwa behavioristik inilah yang harus dikedepankan di dunia pendidikan. Oleh karenanya beliau sangat disiplin, sangat dasar disiplinnya kalau menerapkan sesuatu kepada kita semua sebagai warga Sivitas. Senyampang masih dalam 1 tahun beliau mendapatkan suatu, ya katakanlah ini panggilan mulia sebagai manusia untuk menghadap Sang Khalik. Kita berdoa untuk beliau, mudah-mudahan beliau akan dijemput surga. Amin ya robbal alamin. Saudara yang berbahagia, ketika kita masuk Universitas Adibuana, ada tulisan Cogito ergo sum. Ya memang dengan beliau menulis, beliau ada. Cogito ergo sum, sebuah kata-kata yang disampaikan oleh René Descartes dalam beberapa buku yang pernah ditulisnya, dikatakan bahwa karena kita berpikir, karena berpikir itulah kita ada. Demikianlah dari Cogito ergo sum. Oleh karenanya kalau kita pun menulis, maka kita sepanjang masa akan diingat. Ini buktinya bahwa Prof. Iskandar Wiryokusumo, kendati pun sudah mangkat 1 tahun yang lalu, beliau masih dikenang karena bisa meninggalkan buku-bukunya dengan teori-teori belajar yang sangat dahsyat sampai saat ini. Saudara yang berbahagia, beliau sesungguhnya adalah rasionalis behavioristik. Artinya semuanya dipaparkan dalam pikiran-pikiran rasio. Beliau katakan di dalam beberapa bukunya bahwa rasio kadang-kadang memang mengantarkan seseorang dalam berpikir, dan rasio kadang-kadang menghadirkan realitas empirik. Jadi realitas empirik akan bisa ada ketika rasio kita mengatakan bahwa itu ada. Dengan demikian dalam buku-buku beliau mengatakan bahwa rasio itu mendahului fakta.
Beliau katakan pada suatu saat contoh-contoh dalam kehidupan bahwa secara rasio ketika sepeda motor datang, beliau katakan, jangan dekati, itu panas. Rasio mengatakan bahwa sepeda motor yang baru dipakai itu panas. Tanpa beliau menyentuh knalpotnya, tanpa menyentuh berbagai yang ada di sepeda motor itu, beliau katakan itu panas. Itu rasio katanya. Tetapi rasio memang mengantarkan bahwa ketika sepeda motor digunakan itu panas, tidak perlu dipegang knalpotnya. Beliau mengatakan demikian, rasio lah yang bisa menghadirkan fakta menurut beliau. Memang secara heuristik, teori-teori pembelajaran, mulai dari Skinner, mulai dari berbagai macam pikiran-pikiran tentang teori belajar memang mengacu kepada binatang seperti Iwan Pavlov dan sebagainya. Teori operan yang dilakukan oleh Skinner itu sering diangkat oleh beliau. Beliau memang sangat berkutat di wilayah behavioristik, behaviorism. Disiplin diterapkan, semua berangkat dari pengalaman, tidak bisa sesuatu itu tidak dilatih. Beliau mengatakan demikian, karena berlatih itulah orang akan mencapai sesuatu, karena dengan berlatih itu akan ada yang menempel di long term memory seseorang. Gambaran itu bisa disampaikan saat beliau berada di depan kawan-kawan di sekolah tinggi ilmu pajak dulu, STY, saya mengantarkan beliau ketika itu juga di dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh beliau, acap kali saya mengantarkan beliau sehingga tahu secara persis behaviorisme yang dianut oleh beliau. Bahkan beliau sering menatapkan atau sering menghantamkan teori-teori beliau dengan teori-teori yang akan datang. Ketika Profesor Degeng menyampaikan segala sesuatu dengan pikirannya yang berkutat pada kontrativistik, sering dihadapkan kepada beliau, tetapi beliau tidak mau mengkonvergensikan. Beliau mengatakan bahwa manusia yang didik akan menghasilkan sesuatu. Buku-buku beliau kalau dicari semacam itu. Dan ingat bahwa beliau juga pernah mengambil tulisan Skinner, "Inspire is not always mystic. It simply be the best one can do." Katanya begitu. Katanya dia mengatakan bahwa kesalahan itu tidak selalu akan berbuat salah. Tetapi ini adalah menjadi suatu yang ada value. Yang mengantarkan kita akan bisa melihat sesuatu. Dan secara nyata katanya bahwa kesalahan itu nanti akan menghentikan sebuah kesalahan yang akan terjadi. Beliau katakan, janganlah takut kepada sesuatu. Kalau kamu ingin berbuat sesuatu, salah yang akan kita lalu itu akan ada value, kata beliau mengatakan demikian. Inilah yang saya angkat kepada saudara-saudara sekalian untuk bisa mengatakan bahwa simple be the best one can do, katanya demikian. Saudara yang berbahagia, sekali lagi beliau katakan, behavioristik itu sebuah teori tentang perubahan tingkah laku. Sebagai hasil dari pengalaman yang dicetuskan. Beliau mengambil pikiran Gagne dan Berliner. Katakan bahwa pengalaman yang mengantarkan kita, pengalaman akan menjadi starlight atau bintang pengarah di dalam tulisan-tulisan beliau di halaman-halaman yang kita lihat pertama yang mengkaitkan pada strategi penerapan pendidikan jati diri. Ketika itu bersama-sama saya di Yogyakarta pada tahun 1989 ketika mengupas sebuah Undang-Undang Nomor 2 tahun 89 penyempurnaan tentang seminar nasional penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989. Saya mengikuti beliau dan bahkan sama-sama menjadi pemakalah ketika itu pada tahun kira-kira tahun 90 ketika itu di Yogyakarta, seperti halnya yang dicanangkan pada buku beliau. Kemudian beliau juga katakan bahwa beberapa hal yang menyangkut sifat behavioristik ini, katanya beliau katakan, kita harus melihat sesuatu itu secara mendalam. Istilah beliau kadang-kadang mengatakan, kalau bisa berpikir sempit tapi jero, gitu. Sempit tapi mendalam. Beliau katakan gitu. Oleh karenanya pemikiran-pemikiran beliau itu adalah mengambil sesuatu renek-renek yang lebih kecil yang kita sebut dengan
atomistik, ya. Jadi beliau melihat itu secara holistik dan atomistik. Jadi beliau tidak ingin melihat secara serampangan globally, tapi beliau melihat dari katanya beliau pada saya itu, kamu harus berpikir molekuler yang kalau bisa yang lebih kecil dari itu, katanya, sekecil-kecilnya. Bapak Ibu para hadirin dan yang budiman, kali ini nampaknya juga hadir Bapak Rektor, para pembantu Rektor, dan yang saya muliakan para pendiri, Bapak Ketua Perkumpulan. Ini mungkin sejalan dengan beliau karena beliau juga orang yang sangat berkutat tentang tata krama, disiplin, kesantunan. Itu memang ada di sini. Ciri berstik yang diangkat oleh beliau katanya mementingkan pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan itu mempengaruhi orang. Jadi lingkungan yang baik mempengaruhi orang. Universitas yang dibangun dengan baik akan mempengaruhi siapa yang ada di dalamnya. Katanya demikian. Kemudian mementingkan bagian-bagian atau elementalistik yang dikatakan tadi, yang atomistik tadi, bagian per bagian. Itu dilakukan oleh beliau. Kemudian mementingkan peranan reaksi. Memang di dalam teori belajar mulai Skinner, kemudian Iwan Pavlov, ya, mungkin Brunner juga demikian, walaupun mengatakan beliau pembelajaran dalam teori belajar itu adalah tentang bermakna, tetapi ini adalah peranan reaksi sebetulnya. Jadi ada aksi reaksi yang diberikan. Jadi sejalan dengan teori operan yang dilakukan oleh B.F. Skinner. Kemudian mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Sekali lagi hasil belajar. Jadi orang dalam pembelajaran itu ada suatu effort yang dicapai, kemudian ada perilaku yang didapatkan. Kemudian pengalaman dijadikan sebuah rujukan, mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu. Jadi waktu yang lalu adalah dimensinya dilihatkan ke depan, diproyeksikan ke depan. Itulah sebuah hasil belajar. Kemudian beliau mengatakan bahwa mementingkan pembentukan kebiasaan. Jadi berarti disiplin, kebiasaan. Dan dalam memecah problem, katanya beliau, jadi katanya ciri khasnya adalah trial and error. Oleh karenanya bahwa kesalahan, mistake itu is valuable. Jadi mendatangkan sebuah nilai. Itu yang saya gambarkan dari buku-buku beliau, khususnya yang saya tarik dengan sifat rasional behavioristik yang beliau lakukan selama ini. Kurang lebihnya demikian, saudara-saudara sekalian. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa. Mohon maaf ini dari Semarang, tapi saya videokan. Mudah-mudahan ini berarti dan mungkin lebih real dari bab per bab itu bisa akan disampaikan oleh pembahas yang lainnya. Ya, akhirnya demikian, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan semuanya akan memberikan sesuatu yang berarti. Om Santi Santi.